Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Markaz Al-Islami rahimakumullah. Biasa kita mendengarkan atau mungkin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Apa artinya marhaban ya Ramadan? Ungkapan ini biasanya digunakan oleh orang Arab ketika menyambut tamunya dengan gembira. Maka luapan kegembiraannya itu dia ungkapkan dengan kata-kata nurahib atau marhaban. Sama kita ketika kita menyambut Ramadan dan berkata marhaban ya Ramadan, itu artinya betapa gembira kita dengan datangnya Ramadan. Dasar dibolehkannya kita bergembira ini bukan hanya satu riwayat, tapi banyak riwayat yang sering kita dengarkan. Rasulullah bersabda, "Man farihah bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang gembira masuknya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Sekalipun ada ulama yang mengatakan hadits ini dhaif, tapi kalau untuk fadilatul a'mal, untuk memotivasi kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangankan hadis dhaif, ucapan manusia saja, kalau itu mengajak kita untuk melakukan kebaikan, tidak apa-apa kita lakukan. Sama dengan riwayat ini, tentu kita bergembira dengan hadirnya Ramadan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita gembira? Oleh karena Ramadan sebagai namanya, Ramadan li'annahu yarmuduz dzunub. Karena Ramadan itu membakar, menghanguskan dosa-dosa. Itulah sebabnya dalam banyak riwayat hadis Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Itu otomatis, tanpa dia bertaubat. Dengan puasa yang sungguh-sungguh dilakukan, dengan qiyamu Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selain puasa, juga qiyamu Ramadan dengan salatut tarawih yang mereka lakukan, itu otomatis ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapus semua, diputihkan semua dosa-dosanya dengan puasa dan tarawih yang dilakukan. Itulah sebabnya kenapa kita di Al-Markaz ini setiap 2 rakaat ada lagi doa-doa yang kita baca. Ini didasari pada riwayat ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, doa-doa apa yang bagus untuk saya ucapkan, yang saya panjatkan?" Rasulullah ajarkan, baca, "Allahumma innaka anta afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Itu kita baca setiap 2 rakaat. Bahkan sebelum kita berbuka, biasanya juga kita baca. Ini dasar bahwa semoga doa-doa, terutama dosa-dosa yang kita pernah lakukan, itu terhapus, terputihkan dengan puasa dan qiyamul Ramadan yang kita lakukan. Selain itu, kenapa kita gembira dengan Ramadan? Karena di situ ada kelipatan pahala unlimited yang tidak ada nomor serinya.
Kalau dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa setiap amalan manusia itu dilipatkan al-hasana ila asyari amthaliha ila 700 dha'fin. Jadi pahala itu kalkulasinya, kalau dalam riwayat ini disebutkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dikalkulasi dengan pahala-pahala sampai 700 nilai kelipatan. Itu ayat yang menyebutkan. Tapi khusus untuk puasa, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ana ajzi bihi, yang tahu balasannya itu hanya Allah, karena tidak ada nomor seri yang bisa menghitungnya, termasuk malaikat. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan, yang tahu persis kita puasa atau tidak bukan orang lain. Kalau kita sholat kan ketahuan, mas sempajangi puang haji, malampe sempajanna, mendrei umrah ketahuan, zakat ketahuan. Tapi puasa tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Karena puncak keikhlasan itulah, maka Allah sendiri yang membalasnya tanpa disebutkan kira-kira berapa nominalnya. Inilah luar biasanya bulan Ramadan dan patut kita bergembira. Sehingga dalam riwayat disebutkan bahwa pernah dahulu pada masa Rasulullah, rajulani aslama, ada dua pemuda yang masuk Islam. Satu di antara pemuda itu ikut perang bersama Rasulullah dan mati syahid. Tapi yang satunya ukhir ahaduhuma, yang satunya dipanjangkan umurnya sampai dia mendapati bulan Ramadan sekali saja. Lalu kemudian satu malam seorang sahabat yang bernama Talha bermimpi. Apa mimpinya? Melihat akhirat, gambarannya akhirat. Jadi kalau sahabat bermimpi biasanya, ya Rasulullah itu kalau mimpinya itu biasa mimpi betul itu. Kalau sahabat itu mimpi benaran itu. Ternyata yang dia lihat, yang pertama kali masuk surga bukan yang mati syahid. Padahal sahabat faham semua bahwa tidak ada lagi pahala di atas mati syahid. Tapi ternyata yang dipanjangkan umurnya setahun ini lebih dulu masuk surga. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, konfirmasi mimpinya, apakah betul atau hanya bunga-bunga tidur? Rasulullah berkata, bukankah yang dipanjangkan umurnya itu dia mendapati Ramadan? Lalu dalam bulan Ramadan dia salat sunat sekian ratus rakaat. Berarti kalau sekian ratus rakaat, kira-kira salat apa itu? Khas Ramadan itu salat tarawih. Bukankah yang dipanjangkan umurnya ini mendapati Ramadan lalu berpuasa di siangnya? Rasulullah, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Itulah yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga, karena satu Ramadan. Kalau satu Ramadan bisa mengantar kita lebih dahulu masuk surga, bagaimana bapak-bapak yang sudah puluhan tahun Ramadan? Karena itu Ramadan menjadikan umur kita bernilai. Kalau kita nikmati satu malam saja dan kita sempat beribadah dalam malam itu, Lailatul Qadar, itu nilai malam itu kira-kira orang yang menghabiskan umurnya 80-an tahun yang tidak ada dosanya. Itu Ramadan. Karena itulah patut kita bersyukur dengan hadirnya bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah Ramadan yang pernah kita lakukan. Seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bukan Ramadan kita yang terakhir dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.